Mantan hewan penjaga SBY ngatain AHY dan kader Demokrat sampai habis. TOLOL banget. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Politisi PDIP Ruhut Sitompul membalas keras atas kritikan politisi Partai Demokrat terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Ia mengatakan jika politisi Demokrat yang marah akan cuitannya kelihatan telat mikir. Bahkan pria yang sempat mengaku dirinya sebagai anjing penjaga mantan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini menyerang kader mantan partainya itu dengan sebutan TOLOL. Kata Ruhut dalam akun Twitternya, Partai Demokrat pada marah nih ya, karena aku katakan TOLOL, hahaha, TOLOL banget. Kasih contohnya, sekolah naik kelas dan tinggal kelas sih kelihatannya, tell me, telat mikir. Gimana mau capres atau wapres, sudahlah baik-baik saja duduk di boncengan, jangan nyinyir. Diketahui sebelumnya Waketum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan bahwa pemerintah terlihat tidak berdaya dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lemah dalam mengambil langkah-langkah antisipasi. Wah, saya sedih dan prihatin dengan komentar yang tidak membuat rakyat semangat seperti ini. Justru malah membuat komentar yang menimbulkan kontraproduktif dan energi negatif. Sebagai sebuah negara besar atau negara manapun berbeda pendapat dibolehkan. Bahkan di negara maju, oposisi dibutuhkan dalam rangka mengawal pembangunan agar terwujud cita-cita bangsa. Di negara maju manapun, ketika sudah ada musuh dalam peperangan, mereka satu padu untuk melawan musuh. Saat ini kita mengalami gejolak bencana kemanusiaan yang luar biasa. Kita sedang menghadapi musuh besar, bencana kemanusiaan. Jika hanya bisa berkomentar, berkomentarlah yang sejuk untuk membangun energi positif, sehingga bisa diikuti oleh para pengikut, para pendukung, dan siapapun. Kasus tabung oksigen ini menurutnya merupakan presiden buruk. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya. Ibas mungkin kurang pengetahuan khusus tentang tabung oksigen. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan tabung oksigen ke India ketika kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Indonesia mengirimkan bantuan ke India, bukan sekarang ini di mana Indonesia sedang berjibaku melawan lonjakan COVID-19. Pernyataan Ibas ini seolah menggambarkan Partai Demokrat memanfaatkan situasi untuk mencari muka kepada masyarakat, seolah Partai Demokrat merupakan pihak yang paling tahu jalan keluar dari kasus COVID-19 sekarang ini. Padahal tentu masyarakat sangat tahu bahwa pihak pemerintah yang paling tahu bagaimana kondisi sesungguhnya sekarang ini. Sedangkan Ibas dan Partai Demokrat tidak terdengar bagaimana tindakannya, bagaimana partisipasinya dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Bahkan, Ibas sendiri terindikasi jarang menghadiri rapat, baik virtual maupun secara fisik. Setidaknya ada 2 kolega Ibas di Komisi 6 yang menyinggung soal absensi, salah satunya Andre Rosiade, satu lagi Ahmad Baidowi. Andre menyarankan Ibas memberikan kontribusi nyata dengan hadir dalam rapat Komisi 6, baik secara fisik maupun virtual. Menurut Andre, ada banyak hal yang bisa dibahas oleh Ibas dalam rapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi 6. Yah, ketahuan deh. Ketahuan juga kalau nggak punya muka. Di lingkup partai sendiri saja masih jarang menghadiri rapat, sok-sokan mengkritik kinerja Jokowi yang mana sudah benar-benar nyata kerjanya. Sampai-sampai harus double kerjaan seorang gubernur yang entah nggak benar kerjanya. Udahlah, urusin saja partaimu. Kembangin lagi, dan berkontribusilah dengan benar. Jangan mentang-mentang anak mantan presiden dan ketum partai, jadi senak jidat nyablak sana-sini. Nyari muka guna mendompleng elektabilitas partainya. Gak tahu malu lu, dasar. Bagaimana menurut Anda? Pencitraan koplak Anies saat pandemi. Sudah salah malah marah-marah ke Metro TV. Ditulis oleh Mr_Snaibaho dari siwar.com. Di awal kampanye Pilgub DKI 2017 lalu, Anies selalu berkampanye tidak akan marah-marah seperti Ahok yang digambarkan Anies suka marah-marah. Namun, buah kemarahan Ahok sangat bermakna sekali ketika mengurus DKI Jakarta. Anies selalu menampilkan dirinya ramah senyum, tidak marah-marah, menyelesaikan persoalan dengan tata kata, dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Itulah janji manis Anies saat kampanye. Namun kali ini kita melihat berbanding terbalik 180 derajat di mana Anies tampil marah-marah di publik. Namun salah kamar atau salah tempat. Dulu dia berkata bahwa marah-marah itu nggak beretika.
kok sekarang doyan marah-marah? Ada apa ini? Yang paling anehnya Anies beraninya marah-marah kedua kantor yang masih beroperasi di masa PPKM alias pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Gedung Sudirman Said Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa hari lalu yang viral di media sosial. Namun marah-marahnya salah kamar karena Anies hanya berani marah-marah ke kantor yang ternyata diketahui merupakan perusahaan yang bekerja di bidang asuransi dan yang beroperasi di sektor penjualan properti seperti rumah dan apartemen. Artinya PT Equity Life dan Ray White tak masuk sektor esensial dan kritikal yang diizinkan beroperasi di masa PPKM darurat. Inilah kesalahan Anies, tidak tahu mana yang boleh memang dimarahi dan mana yang memang benar-benar diberikan tempat karena kita kan situasinya bukan lockdown tetapi pembatasan kegiatan. Sehingga Anies itu akan benar kalau sidak ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat keramaian. Sementara di dua kantor yang dimarahi Anies tampak tidak ramai dan jelas penerapan protokol kesehatannya, bukan? Yang lucunya lagi ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan marah-marah ketika pembawa acara berita Metro TV mewawancarai Anies secara langsung soal sidak yang dilakukannya pada masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando dalam akun Facebook pada Jumat 9 Juli 2021 membagikan video ketika Anies diwawancarai oleh Metro TV. Saat host Metro TV menanyakan kepada Anies soal sidak di kantor PT Equity Life Indonesia, Anies merespons agak naik. Dari pihak merasa Anda sudah melakukan tindakan, ada proses pidana yang berjalan, proses hukum yang berjalan. Ini pendidikan publik. Kemudian perusahaan jiwa yang Anda sidak kemarin mengatakan justru tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sektor usahanya masuk dalam sektor esensial, sudah menerapkan WFO atau Work from Office 50%, supaya kemudian ada satu kesepahaman untuk tujuan keselamatan yang Anda gaungkan. Tanya host Metro TV ke Anies. Anies pun langsung menjawab pertanyaan itu dan ia malah mempersilahkan Metro TV membela perusahaan tersebut. Silakan mengadu ke pengadilan. Ada PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, silakan diproses. Dan silakan bila Metro mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama, kata dia. Tapi saya menggarisbawahi bahwa sikap kami untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kita lakukan tidak benar, ajukan ke PT-UN. Kami siap menghadapi. Kami akan tegaskan bahwasanya seluruh langkah untuk melindungi setiap warga Indonesia, sambungnya. Ade Armando kemudian ikut mengomentari sikap Anies tersebut. Gubernur ini sakit hati ya. Dia menuduh Metro TV membela mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Padahal Metro cuma minta penjelasan mengapa perusahaan asuransi jiwa yang masuk dalam sektor esensial PPKM juga diancam pidana, ujar Ade Armando. Dari pihak merasa Anda sudah melakukan tindakan, ada proses pidana yang berjalan, proses hukum yang berjalan. Ini pendidikan publik. Kemudian perusahaan jiwa yang Anda sidak kemarin mengatakan justru tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sektor usahanya masuk dalam sektor esensial, sudah menerapkan WFO atau Work from Office 50% supaya kemudian ada satu kesepahaman untuk tujuan keselamatan yang Anda gaungkan. Tanya host Metro TV ke Anies. Anies pun langsung menjawab pertanyaan itu dan dia malah mempersilahkan Metro TV membela perusahaan tersebut. Silakan mengadu ke pengadilan. Ada PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan diproses dan silakan bila Metro mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama, kata dia. Tapi saya menggarisbawahi bahwa sikap kami untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kita lakukan tidak benar, ajukan ke PT-UN. Kami siap menghadapi. Kami akan tegaskan bahwasanya seluruh langkah untuk melindungi setiap warga Indonesia, sambungnya. Sekarang terlihat dengan jelas bagaimana wujud asli Anies mencoba marah-marah mau nunjukin ketegasannya, malah salah kamar dan ketika diajak berargumentasi oleh hostnya Metro TV, Anies malah marah-marah lagi karena terjebak karena hostnya Metro TV lebih pintar dalam mengorek dan menjebak Anies oleh keputusannya dalam marah-marah itu. Jadi tampak jelas sekarang kebodohan Anies, bukan? Bagaimana menurut Anda?